Di dunia yang makin bising oleh opini, keluhan, dan pengakuan-pengakuan emosional, kita terbiasa melemparkan segala isi pikiran keluar. Apapun yang kita rasakan harus diumumkan, kesedihan harus dibagikan, ketakutan harus diungkapkan, keraguan harus dipertontonkan. Kita seperti diajari bahwa tidak apa-apa merasa lemah, bahkan lebih dari itu, kita didorong untuk mengulanginya, membicarakannya, dan menegaskannya. Aku sedang cemas, aku overthinking, aku gampang marah, aku trauma, aku insecure. Tapi stoikisme bertanya, apakah dengan terus menyebut kelemahan, kita benar-benar sedang menyembuhkan diri, atau justru sedang memperkuatnya? Para filsuf stoik tidak pernah mendorong kita untuk memendam, tapi mereka juga tidak mengajarkan kita untuk terus-menerus memelihara luka lewat kata-kata. Mereka mengajak kita untuk mengalami, bukan mengumumkan. Untuk menyelami rasa, bukan mengikatnya. Dengan label-label mental yang kita ulang seperti mantra. Kita akan mulai dari sini, dari kesadaran bahwa terkadang kata-kata bisa menjadi jebakan. Terlalu banyak mengungkapkan, bisa mengikis keteguhan. Terlalu sering menyebut kelemahan, bisa menjadi bentuk sabotase diri yang tidak kita sadari. Bayangkan seseorang berkata berulang-ulang, "Aku pemalu, aku tidak bisa berbicara di depan umum." Lama-kelamaan, kalimat itu bukan lagi sekadar deskripsi. Ia berubah menjadi identitas. Ia membentuk kenyataan. Mungkin awalnya hanya keraguan kecil, tapi karena terus diulang, dia mulai percaya. Dan kepercayaan itu mengunci potensi diri. Stoikisme memperingatkan kita tentang kekuatan persepsi. Marcus Aurelius menulis, "Kita terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal itu." Jika kita melihat diri kita sebagai orang yang lemah, sering gagal, mudah panik, dan kita menyebutkannya terus, pikiran itu perlahan menjadi lensa yang membatasi. Kata-kata itu seperti tali yang tak kasat mata. Setiap kali kita mengatakan "aku nggak kuat" atau "aku gampang stres", kita seperti menarik tali itu lebih kencang ke tubuh kita sendiri. Makin lama kita sulit bergerak bebas. Tentu ini bukan berarti kita harus membohongi diri, tapi ada perbedaan besar antara menyadari kelemahan dan mengukuhkan kelemahan lewat kata-kata. Menyadari berarti mengenalinya dengan jujur, diam-diam, dalam batin, tanpa perlu mengulang-ulangnya di hadapan dunia. Filsuf Epictetus berkata, "Jangan katakan bahwa kamu mengalami penderitaan, tetapi bahwa kamu sedang menjalani latihan." Ini bukan bentuk penyangkalan, tapi penempatan ulang makna. Daripada mengatakan, "Aku hancur," katakan, "Aku sedang ditempa." Kata-kata membentuk bingkai, dan bingkai itu menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Coba perhatikan bagaimana dunia modern mendorong kita untuk selalu menyuarakan isi hati. Seakan jika tidak diumumkan, maka itu tidak valid. Tapi Stoik justru mengajak kita untuk kembali diam. Bukan karena takut atau menekan emosi, tapi karena kita tahu, kadang diam adalah bentuk kekuatan. Ketika kita bisa merasa tanpa harus selalu berkata-kata, kita sedang melatih keteguhan batin. Kata-kata bisa menolong, tapi kata-kata juga bisa menjebak. Dalam dunia yang suka berteriak, orang yang bisa tenang dan menyimpan sebagian rasa dalam, diam, justru terlihat kuat. Karena keteguhan tidak dibentuk oleh seberapa sering kita mengaku lemah, tapi oleh seberapa sering kita memilih untuk terus melangkah meski dalam diam. Dalam hidup kita semua merasa sedih, takut, marah, kecewa, cemas, bahkan hancur. Itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan merasakan. Tapi pertanyaannya, perlukah setiap rasa itu selalu diumumkan? Hari ini kita hidup di zaman di mana ekspresi dianggap sebagai keharusan. Jika kita merasa sedih, maka kita harus mengatakannya. Kalau kita marah, maka harus ada tempat untuk meluapkannya.
Kalau kita bingung, maka harus dicurahkan. Media sosial, chat pribadi, status-status harian, semuanya menjadi panggung untuk membicarakan isi hati. Tapi Stoik mengajarkan hal yang kontras. Belajarlah merasakan tanpa harus selalu mengucapkan. Rasakan sepenuhnya, hayati dalam-dalam, tapi tidak selalu perlu diumbar. Karena seringkali, semakin kita bicara tentang rasa itu, semakin kita memberi energi padanya. Dan kadang, bukan rasa itu yang memperburuk keadaan, tapi reaksi berlebihan kita terhadap rasa itu. Menjaga kesadaran tanpa menjadi korban. Kata, ketika kita mengalami kekecewaan, kita mungkin berkata, "Aku selalu dikhianati." Saat kita gagal, kita bilang, "Aku memang payah." Tapi sadarkah kita bahwa kalimat-kalimat itu adalah deklarasi? Dan deklarasi yang berulang akan membentuk keyakinan. Itu sebabnya para Stoik berhati-hati dengan ucapan. Marcus Aurelius tidak pernah menulis, "Aku lelah dan ingin menyerah," meski ia memimpin di masa penuh perang dan penyakit. Sebaliknya ia menulis, "Bangunlah, kau tidak diciptakan untuk berbaring dan tidur, tetapi untuk bertindak dan hidup." Lihat bedanya, ia tidak menolak rasa lelah, tapi ia tidak membiarkannya menjadi narasi utama hidupnya. Merasa lelah bukan masalah, tapi berkata, "Aku selalu lelah," setiap hari bisa menjadi self-sabotage yang halus. Lama-lama tubuh dan pikiran kita mulai percaya bahwa kita memang selalu lelah, dan itu menjadi kenyataan yang kita jalani. Diam. Bukan lemah, tapi latihan. Menguatkan diri. Stoik bukan mengajarkan kita untuk memendam sampai meledak. Mereka mengajarkan untuk mengenali rasa, lalu mengendapkannya, bukan mengumbarnya. Ada kekuatan dalam diam yang tidak kita temukan dalam curhat berulang. Ada ketegasan dalam pengendalian diri yang tidak kita temukan dalam limpahan kata. Seneca pernah menulis, "Semakin sedikit kamu bicara tentang penderitaanmu, semakin sedikit ia menguasaimu." Ini bukan bentuk penyangkalan, tapi disiplin mental. Kita bukan robot. Kita tetap merasakan, tapi kita tidak menjadikan rasa itu sebagai panggung utama. Cobalah diam saat marah. Rasakan marah itu, biarkan lewat seperti awan di langit. Rasakan kecewa tanpa harus menulis status panjang tentang siapa yang membuatmu terluka. Rasakan takut tanpa harus berkata, "Aku takut gagal." Latih diri untuk menjadi seperti batu karang yang diam di tengah gelombang. Ia tidak mengutuk badai, tidak juga mengeluh pada ombak. Ia hanya berdiri, menerima, tanpa mengguncang dirinya sendiri lewat kata-kata. Seringkali kita terlalu sibuk menjelaskan kenapa kita lemah, hingga kita lupa untuk menjalani proses menjadi kuat. Terlalu sering menjelaskan bisa menjadi bentuk penundaan. Seseorang mungkin berkata, "Aku trauma, maka wajar aku begini." Tapi ia mengulangi kalimat itu bertahun-tahun. Bukan sebagai jalan menuju pemulihan, tapi sebagai alasan untuk tidak bergerak maju. Stoik ingin kita membalik pertanyaan. Bukan apa alasan aku gagal, tapi apa yang bisa kulakukan meskipun aku gagal. Bukan mengapa aku cemas, tapi apa yang masih bisa kulakukan meskipun aku merasa cemas. Jawaban-jawaban itu tidak selalu muncul dari diskusi panjang, curhat berjam-jam, atau narasi publik. Kadang ia muncul dari hening, dari merenung di malam hari, dari bangun pagi tanpa kata-kata, hanya dengan tindakan sederhana, merapikan tempat tidur, berjalan kaki, menyeduh teh, dan hadir penuh di saat ini. Diam adalah tempat kita belajar tahan uji. Diam bukan berarti tak peduli, tapi itu ruang untuk menguji apakah emosi kita mengendalikan kita, atau kita yang mengelola emosi itu. Saat kita tidak langsung bereaksi, tidak langsung berkata-kata, kita memberi ruang pada kebijaksanaan untuk bekerja. Stoikisme bukan soal menjadi orang yang tidak punya emosi, tapi menjadi orang yang tidak mudah dibawa oleh emosi ke arah yang merugikan diri sendiri.
Dan latihan pertama yang bisa kita lakukan adalah diam sejenak sebelum berkata apa-apa. Coba tahan satu keluhan hari ini. Coba simpan satu ketakutan hanya dalam diri, dan lihat apa yang terjadi. Mungkin tidak mudah, tapi itulah latihan. Dan dari latihan itu, perlahan keteguhan dibangun. Kita tidak perlu selalu bicara agar didengar. Tidak perlu selalu menjelaskan agar dimengerti. Kadang, ketika kita berhenti berbicara, barulah kita mulai benar-benar memahami. Dan ketika kita belajar merasa tanpa harus selalu mengucapkan, barulah kita mulai membangun kekuatan batin yang tidak bisa dilihat dari luar, tapi terasa dari dalam. Diam bukan kelemahan. Ia adalah ruang latihan. Dan dalam latihan, itulah keteguhan, keberanian, dan keheningan yang penuh makna mulai tumbuh. Ada sebuah kekuatan yang sering kita abaikan dalam hidup. Kekuatan untuk tidak mengatakan sesuatu. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Ketika terluka, kita ingin langsung bicara. Ketika tersinggung, kita langsung membalas. Ketika takut, kita buru-buru mencari tempat untuk berkeluh kesah. Seolah setiap emosi harus punya mikrofon. Setiap perasaan harus diumumkan. Tapi stoikisme memberi kita jalan yang berbeda. Latihlah kekuatan untuk menahan diri dari mengatakan hal-hal yang melemahkan dirimu sendiri. Mungkin terdengar sederhana, tapi cobalah bayangkan hari di mana semain miraculous. Bukankah mudah sekali mengatakan, aku memang enggak mampu, atau aku selalu begini, enggak pernah bisa berubah. Kalimat-kalimat itu keluar begitu saja, seperti refleks. Tapi sadarkah kamu bahwa di balik setiap ucapan itu ada keputusan diam-diam untuk melemahkan dirimu sendiri? Kata-kata itu energi, ia menyusun atau menghancurkan. Filsuf Stoik tidak melihat kata-kata sebagai sekadar suara. Bagi mereka, kata adalah tindakan batin yang dibungkus bunyi. Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapat mereka tentang hal-hal itu. Pendapat itu, sikap batin itu, sering pertama kali muncul lewat kata-kata yang kita pilih untuk diucapkan. Saat kamu berkata, aku nggak bisa menghadapi ini, kamu sedang membangun tembok. Tapi ketika kamu menahan lidahmu, bernapas dalam-dalam, dan membiarkan situasi lewat tanpa ucapan dramatis, saat itulah kamu membuka ruang untuk kekuatan baru muncul. Karena seringkali, kata-kata yang melemahkan bukan hanya didengar oleh orang lain, tetapi didengar pertama-tama oleh dirimu sendiri. Kita adalah penulis dari dialog batin kita. Setiap hari kita berbicara pada diri sendiri. Tak terhitung berapa kalimat yang kita ucapkan diam-diam di kepala. Kata-kata itu menjadi naskah yang membentuk persepsi kita tentang dunia. Dan sayangnya, kita terlalu sering menulis drama berjudul, aku tidak cukup, aku bodoh, aku telat belajar, aku memang enggak seperti mereka. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar ekspresi. Ia adalah pisau halus yang perlahan memotong rasa percaya diri, keteguhan, dan kemampuan kita untuk bertahan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, tubuhmu adalah apa yang terjadi padamu, tapi pikiranmu adalah milikmu. Jangan biarkan ia diracuni oleh opini, keluhan, atau ratapan. Dalam konteks ini, setiap keluhan yang diucapkan tanpa sadar bisa menjadi racun. Mungkin hanya setetes, tapi jika setiap hari kamu minum satu tetes racun itu, bukankah tubuhmu akan melemah juga? Menahan diri adalah bentuk keberanian. Di masyarakat, sekarang, menahan diri sering disalahpahami. Orang yang tidak membalas dianggap lemah. Orang yang diam dianggap tidak punya pendapat. Tapi Stoik tahu bahwa menahan diri tidak selalu berarti menyerah. Ia bisa menjadi bentuk tertinggi dari keberanian. Ketika kamu memilih untuk tidak berkata, aku benci diriku, di saat kamu sedang jatuh, itu adalah bentuk keberanian. Ketika kamu memilih diam saat emosi meletup dan ingin menyalahkan semuanya, itu latihan jiwa. Ketika kamu bisa menahan lidah dari berkata, aku tidak berharga,
meski kamu sedang hancur. Itulah kekuatan sejati. Karena keberanian bukan hanya tentang melawan musuh dari luar, tapi juga musuh dari dalam. Kata-kata kita sendiri yang melemahkan kita dari dalam diam. Bayangkan pikiranmu seperti rumah, dan setiap kata yang ingin keluar adalah tamu yang mengetuk pintu. Tidak semua tamu perlu diterima. Tidak semua ucapan layak dilontarkan. Para Stoik ingin kita menjadi penjaga yang bijak di pintu rumah batin itu. Saat muncul keinginan untuk berkata, "Aku gagal lagi," tanya, apakah ini akan membantuku tumbuh atau hanya memperparah luka? Saat muncul dorongan untuk mengeluh, tanya, apakah ini membawa ketenangan atau hanya memperkeruh pikiran? Latihan ini tidak mudah, tapi ia mengubah hidup. Karena semakin kita melatih keheningan, semakin kita bisa mendengar hal-hal yang lebih dalam. Kebijaksanaan, kejelasan, dan kekuatan yang selama ini tertutup oleh kebisingan emosi. Tugas kita bukan membenarkan diri lewat keluhan, tapi membangun diri lewat tindakan. Terkadang kita terlalu sibuk membenarkan rasa lemah lewat kalimat-kalimat panjang, alih-alih menyusun langkah kecil untuk bangkit. Lebih mudah berkata, "Aku belum sembuh," daripada perlahan membangun rutinitas yang menyehatkan. Lebih nyaman berkata, "Aku lelah dengan semuanya," daripada mematikan notifikasi dan istirahat. Tapi Stoik mendorong kita untuk berpindah dari kata ke tindakan, dari ratapan ke respon bijak, dari mengeluh ke mengelola. Setiap hari kita punya pilihan, menjadi orang yang memperpanjang penderitaan lewat kata-kata, atau menjadi orang yang memotong rantai penderitaan lewat tindakan sederhana yang tidak perlu diumumkan. Sahabat yang baik tidak akan berkata, "Kamu payah." Sahabat yang baik tidak akan menegaskan, "Kamu memang selalu gagal." Jadi, jika kamu ingin berteman dengan dirimu sendiri, mulailah dengan menyaring apa yang kamu katakan pada dirimu. Jangan biarkan lidahmu menjadi alat penghancur hatimu sendiri. Bicaralah dengan lembut pada dirimu. Dan jika belum bisa berkata yang membangun, tak apa, diam dulu. Karena diam, bila dilakukan dengan sadar, adalah bentuk penguatan. Dan dari sana, keteguhan baru mulai tumbuh. Setiap kata yang kita ucapkan bukan hanya menjelaskan dunia, tapi juga membentuk dunia kita. Kita pikir kita sedang menggambarkan realitas, padahal kita sedang menciptakan realitas itu sendiri, melalui bahasa. Disinilah banyak orang tidak sadar, bahwa nasib bukan hanya digerakkan oleh peristiwa luar, tetapi juga oleh kata-kata yang terus-menerus kita ulang di dalam batin. Apa yang sering kita katakan, itulah yang kita percaya. Coba perhatikan baik-baik. Ketika seseorang terlalu sering mengatakan, "Aku ini orang yang nggak bisa fokus," maka ia pun benar-benar kesulitan untuk fokus. Ketika ia berkata, "Aku ini terlalu sensitif," maka hal kecil pun bisa melukai perasaannya. Ia sedang menyihir dirinya sendiri dengan mantra-mantra negatif yang diucapkan secara sukarela. Epictetus mengingatkan, bukan hal-hal yang terjadi yang merusak kita, tetapi opini kita tentang hal-hal itu. Dan dari mana opini itu muncul? Dari kata-kata yang kita bentuk dan ulang. Dari narasi yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Kata yang diulang menjadi opini. Opini yang diulang menjadi keyakinan. Keyakinan yang terus tumbuh akhirnya menjadi takdir. Jika seseorang berkata, "Sepanjang hidupnya, aku bukan siapa-siapa," maka itu bukan sekadar keluhan. Itu kontrak tak tertulis yang sedang ia tanda tangani untuk tidak menjadi siapa-siapa. Bahasa bukan sekadar alat ekspresi, tapi cermin nilai para Stoik sangat berhati-hati dalam memilih kata, karena bagi mereka, bahasa mencerminkan kualitas pikiran. Kata yang sembrono menunjukkan pikiran yang tidak terlatih. Kata yang mengeluh menunjukkan jiwa yang belum disiplin. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, setiap malam mencatat dialog dengan dirinya sendiri dalam jurnal.
yang kini kita kenal sebagai Meditations. Ia tidak menulis keluhan, meski hidupnya penuh tekanan. Ia menulis pengingat, prinsip, dan ajakan untuk tetap kuat. Kata-kata itu bukan pelarian, tapi penegasan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa isi bahasa yang mengisi hidupku selama ini? Apakah aku sering berkata-kata yang memperkuat ketabahan, atau malah memperkuat kelemahan? Bahasa itu seperti fondasi. Jika kamu membangun rumah hidupmu di atas fondasi kata-kata yang rapuh, maka saat badai datang, kamu runtuh. Bukan karena badai terlalu besar, tapi karena fondasimu terlalu lemah. Kata-kata kita adalah doa yang diam-diam terkabul. Lihatlah bagaimana orang-orang yang penuh kekhawatiran terus berkata, "Jangan sampai aku gagal, jangan sampai aku gagal." Dan tanpa disadari mereka malah menuju kegagalan. Mengapa? Karena seluruh energi dan fokus mereka terus tertuju pada hal yang mereka takutkan. Kata-kata negatif yang terus diulang tidak memperkuat kita, tapi menarik. Kita masuk lebih dalam ke dalam ketakutan itu sendiri. Stoik tidak mengajarkan afirmasi kosong. Mereka tidak berkata, "Aku hebat, aku luar biasa." Mereka tidak memanipulasi realitas. Tapi mereka mengajarkan keheningan, kejernihan, dan kalimat-kalimat yang selaras dengan rasio, bukan ilusi. Mereka lebih suka berkata, "Ini ujian, aku bisa menghadapinya." Atau, "Ini sulit, tapi tidak ada yang menghalangiku untuk tetap bertindak." Bagi Stoik, kata-kata bukan untuk memanipulasi semangat, tapi untuk menyusun keteguhan. Ubah bahasa, maka ubah arah hidupmu. Bahasa yang kita gunakan menentukan cara kita menjalani hidup. Ubah bahasa, maka arah hidup pun mulai bergeser. Daripada berkata, "Aku tidak sanggup," katakan, "Aku sedang belajar untuk sanggup." Daripada berkata, "Aku ini gampang menyerah," katakan, "Aku sedang melatih diriku untuk bertahan." Perhatikan bahwa perubahan ini bukan basa-basi positif. Ini adalah bentuk kesadaran. Kita sedang merebut kembali kekuasaan atas hidup kita melalui pilihan bahasa yang kita gunakan setiap hari. Kalimat-kalimat kecil yang penuh kesadaran seperti ini bisa menjadi jangkar batin di saat badai datang. Saat dunia mengguncang kita, kita tetap punya kata-kata yang membumi dan mengarahkan. Dan ketika kamu bisa mengatur bahasamu, kamu juga sedang mengatur batinmu. Bahasa batin Stoik, tegas, tenang, dan tidak melebih-lebihkan ciri khas Stoik dalam berbicara, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, adalah kesederhanaan dan kejernihan. Mereka tidak melebih-lebihkan, tidak menyalahkan, tidak membesar-besarkan penderitaan. Kalau sakit, mereka berkata, "Ini yang sedang terjadi. Aku akan melihat bagaimana aku bisa menjalaninya." Kalau gagal, mereka berkata, "Ini bagian dari hidup. Aku akan belajar darinya dan melangkah lagi." Tidak ada dramatisasi, tidak ada pengasihan diri, tapi ada ketenangan dan kejernihan yang muncul dari latihan panjang. Dalam dunia yang suka histeris, menjadi orang yang tenang adalah bentuk pemberontakan. Dan bentuk pemberontakan itu dimulai dari bahasa. Jika kamu ingin mengubah takdirmu, jangan hanya menunggu keajaiban besar. Lihat dan dengarkan dulu kata-kata kecil yang kamu ucapkan setiap hari, pada dirimu sendiri, pada orang lain, dalam batinmu. Apakah kata-kata itu menumbuhkan atau meracuni? Apakah ia membuatmu kuat atau membuatmu takut? Apakah ia mendorongmu untuk bertindak atau membenarkan rasa pasrah? Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyusun narasi batin tentang hal itu. Dan disitulah kebebasan kita dimulai dan takdir kita dibentuk. Di dunia yang riuh oleh pendapat dan kebisingan ego, diam sering dianggap kelemahan. Tapi bagi para Stoik, diam bukanlah kekosongan. Diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Sebab hanya mereka yang telah berdamai dengan batinnya yang tidak
merasa perlu untuk menjelaskan semuanya. Diam adalah perhiasan jiwa yang telah selesai mencari pengakuan. Marcus Aurelius, yang sepanjang hidupnya harus memimpin pasukan, menghadapi pengkhianatan, dan mengatur kekacauan kerajaan, justru mengajarkan, biarlah tindakanmu yang berbicara, bukan opinimu. Orang yang kuat tidak tergesa-gesa bicara. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua tuduhan perlu dibalas, dan tidak semua perasaan perlu diumumkan. Kita telah diajarkan bahwa bicara itu keberanian, tapi tidak selalu. Ada anggapan modern bahwa menyuarakan segala hal adalah keberanian, bahwa mengutarakan semua isi hati adalah tanda keaslian. Tapi Stoik tidak setuju sepenuhnya. Bagi mereka, berbicara tanpa kesadaran hanya membuat jiwa jadi liar. Sama seperti kuda tak terkendali yang bisa membahayakan penunggangnya sendiri. Epictetus berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Apa maksudnya? Bahwa berbicara itu harus dipilih. Kata harus ditimbang, bukan sekadar dilontarkan. Diam bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena kita tahu, tidak semua pertanyaan butuh dijawab. Di balik diam, ada penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah puncak dari disiplin batin yang diajarkan oleh Stoikisme. Seringkali kita merasa harus segera membela diri saat ada yang salah paham. Kita buru-buru menjelaskan, membalas, meluruskan. Tapi Stoik mengajarkan, jangan terburu-buru mengejar citra. Biarkan kebenaran bicara lewat tindakanmu, bukan dari lisanmu. Jika orang salah menilai kamu, biarkan mereka. Apakah martabatmu bisa direbut hanya karena komentar orang lain? Tidak. Martabatmu hanya bisa hilang jika kamu memberikannya sendiri. Membalas semua hal adalah tanda bahwa kita belum mengenal batas. Kadang, kekuatan terbesar adalah ketika kamu tahu bahwa kamu bisa bicara, tapi memilih untuk tidak. Diam adalah tempat jiwa bernaung. Di tengah hiruk-pikuk dunia, jiwa kita butuh tempat untuk pulang. Dan diam adalah rumah itu. Saat kamu diam, kamu bisa mendengar detak batinmu sendiri. Kamu bisa melihat pikirannya sedang kemana. Dan di sanalah dimulai latihan introspeksi, sebuah latihan yang menjadi tulang punggung Stoikisme. Setiap malam, Marcus Aurelius merenung dalam diam. Ia tidak membagikan hidupnya ke dunia. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia hanya berbicara kepada dirinya sendiri, dengan jujur, dengan tajam. Inilah bentuk komunikasi terdalam, dialog batin yang jujur. Dalam diam, kita berlatih menyimak suara hati, bukan untuk mengikutinya secara buta, tapi untuk mengenalnya, memahami motif tersembunyi, lalu menyaringnya dengan rasio. Diam bukan pelarian dari dunia, tapi jembatan menuju diri sendiri. Keteguhan tidak selalu menggertak. Keteguhan sering disalahartikan sebagai suara yang tegas, sikap yang frontal, atau kemarahan yang meledak. Tapi dalam filsafat Stoik, keteguhan justru seperti air, tenang di permukaan, namun dalam dan kuat di dalamnya. Seseorang yang kokoh tidak berisik. Ia tidak merasa perlu menegaskan bahwa ia kuat. Justru karena ia kuat, ia bisa tenang, ia bisa diam. Bayangkan pohon tua yang telah menghadapi puluhan badai. Ia tidak berteriak saat angin datang. Ia hanya berdiri diam. Akar-akarnya mencengkeram tanah dengan tenang. Ia tidak mengeluh, tidak mengumumkan. Tapi keberadaannya sendiri adalah bukti kekuatan. Begitu pula manusia Stoik. Ia tidak menggertak, tapi ia juga tidak goyah. Mengapa diam sulit? Karena egomu belum siap melepas sorotan. Mengapa kita begitu sulit diam? Karena kita ingin dilihat, kita ingin dikatakan benar, kita ingin validasi, dan semua itu muncul dari ego yang belum selesai. Stoik mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan pada perhatian orang lain. Kalau kamu benar,
Kamu tidak perlu memaksa orang lain melihat kebenaranmu. Kalau kamu kuat, kamu tidak perlu membuktikannya dengan teriakan. Justru ketika kamu bisa diam, kamu sedang melatih ego untuk mundur selangkah dan membiarkan ketenangan mengambil alih. Dalam diam yang sadar, tidak ada lagi kebutuhan untuk menang. Tidak ada lagi keinginan untuk dikagumi. Tidak ada lagi ketergantungan untuk dimengerti. Yang ada hanya, aku hadir, aku tahu, dan aku tidak perlu menjelaskan segalanya. Itulah puncak dari keteguhan batin. Jadi, jika suatu hari kamu merasa tergoda untuk menjawab setiap sindiran, menjelaskan setiap salah paham, atau membalas setiap komentar, tarik napas, dan ingatlah, ini nih, diam bukan kekalahan. Diam adalah kemenangan yang tidak butuh penonton. Kata-kata kita adalah jendela jiwa yang tidak bisa berbohong. Tapi lebih dari itu, kata-kata adalah alat yang membentuk dunia batin dan dunia luar kita. Mereka tidak pernah netral, meski terkadang terdengar biasa-biasa saja. Setiap kata yang kita pilih bukan sekadar huruf yang kita rangkai, melainkan pilihan bermakna yang mengukir arah hidup kita. Bahasa dan realitas, dua hal yang tak terpisahkan. Filsuf Ludwig Wittgenstein pernah berkata, batasan bahasa adalah batasan dunia. Artinya, dunia yang kita alami dan pahami dibatasi oleh bahasa yang kita miliki dan gunakan. Bahasa bukan hanya alat deskripsi, tapi juga alat konstruksi. Ketika kamu berkata, aku gagal, kamu sedang membangun sebuah dunia kegagalan. Ketika kamu berkata, aku belajar dari kesalahan, kamu sedang membuka dunia baru yang penuh kemungkinan. Dalam stoikisme, bahasa yang kita pilih mencerminkan cara pandang kita terhadap hidup dan kenyataan. Kata-kata yang penuh keluhan, rasa takut, dan kemarahan membawa kita pada dunia yang penuh penderitaan. Sebaliknya, kata-kata yang penuh penerimaan, pengendalian diri, dan keberanian mengundang dunia yang lebih damai dan kuat. Bahasa yang kita pakai mencerminkan dan membentuk karakter. Epictetus mengajarkan bahwa karakter kita adalah hasil dari kebiasaan batin yang dibentuk oleh pikiran dan kata-kata kita. Kata-kata yang sering kita ucapkan adalah benih yang tumbuh menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter. Jika kita sering mengatakan, aku tidak berdaya, maka karakter kita akan terpatri dalam rasa tidak berdaya itu. Tapi jika kita mengganti kata itu dengan, aku punya kekuatan untuk mengendalikan reaksiku, maka karakter kita berubah menjadi pribadi yang penuh kendali. Kata-kata merangkai realita dan menggerakkan emosi. Tidak hanya memengaruhi cara kita berpikir, kata-kata juga menggerakkan emosi. Kata-kata yang lembut bisa menenangkan badai hati. Kata-kata yang kasar bisa menyulut api kemarahan. Dalam dunia stoik, mengenali bagaimana kata-kata memengaruhi emosi adalah langkah awal untuk menguasai diri. Kata-kata yang kita ucapkan terhadap diri sendiri adalah yang paling berkuasa, karena itu terus bergema dalam batin. Misalnya, mengulang kalimat, aku lelah, aku tidak bisa, akan menimbulkan perasaan putus asa yang makin kuat. Sebaliknya, kalimat seperti, aku menghadapi tantangan ini dengan ketenangan dan keteguhan, akan menumbuhkan keberanian. Menghindari bahasa yang merusak diri sendiri. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kita menjadi saboteur terbesar bagi keteguhan kita sendiri melalui bahasa internal yang kita pakai. Kita sering berulang kali berkata dalam hati, aku gagal lagi. Aku bodoh, aku tidak akan pernah berubah. Bahasa seperti ini adalah racun batin, yang diam-diam memecah keteguhan kita. Ini adalah jebakan pikiran yang menjebak kita dalam lingkaran negatif. Stoik mengajarkan untuk memeriksa dan mengoreksi bahasa batin ini, menggantinya dengan kata-kata yang selaras dengan rasio dan keberanian. Dengan kata lain, kita harus belajar berbicara pada diri kita sendiri, seperti seorang mentor bijak, bukan seperti pengkritik kasar. Membangun bahasa yang membebaskan.
Bagaimana membangun bahasa yang membebaskan? Pertama, kita harus sadar akan kata-kata yang sering kita pakai. Kesadaran ini adalah langkah awal dari kebebasan. Kedua, kita harus memilih kata-kata yang membangun keteguhan. Misalnya, mengganti "aku tidak bisa" dengan "aku belum bisa, tapi aku akan belajar." Atau mengganti "ini tidak adil" dengan "ini tantangan yang harus aku hadapi." Ketiga, menghindari bahasa yang menggiring pada drama emosional. Stoik tidak melarang kita merasakan emosi, tapi mereka mengajarkan agar emosi itu tidak menguasai kita. Bahasa yang kita pilih haruslah menjadi jangkar yang menahan kita, agar tidak hanyut oleh gelombang emosi liar. Stoik menganggap bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga alat pelatihan jiwa, latihan batin yang sering dilakukan para Stoik, termasuk menulis dan mengulang kalimat-kalimat yang memperkuat keteguhan. Misalnya, Seneca menulis, "Setiap hari aku menyatakan bahwa aku akan menghadapi hal-hal sulit, bahwa aku akan kehilangan sesuatu, dan aku siap." Ini adalah bentuk pelatihan bahasa yang menyiapkan jiwa menghadapi kenyataan tanpa kaget. Kita bisa melakukan hal serupa, menyiapkan bahasa batin yang membentengi kita sebelum badai datang. Kata-kata yang kita pilih mengundang takdir. Bahasa bukan hanya membentuk batin, tapi juga mengundang takdir. Jika kita membiarkan bahasa kita dipenuhi kata-kata lemah, takut, dan putus asa, maka kita sedang mengundang hidup yang penuh ketidakberdayaan. Sebaliknya, kata-kata yang membangun keteguhan dan pengendalian diri mengundang kehidupan yang penuh makna dan kekuatan. Disinilah letak kebebasan sejati. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan kata-kata yang kita pilih untuk menggambarkan dunia dan diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita semua adalah penulis cerita hidup kita sendiri, dan kata-kata adalah tinta yang kita pakai. Apakah kamu akan menulis dengan kata-kata yang menguatkan atau dengan kata-kata yang meruntuhkan? Pilihan itu ada di tanganmu, setiap hari, setiap saat. Bahasa yang membangun bukan hanya kata, melainkan tindakan. Keteguhan yang lahir dari bahasa yang terjaga akan terlihat dalam cara kita menjalani hidup, penuh keberanian, ketenangan, dan kendali. Setiap manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Di dalam dirinya ada sebuah ruang yang selalu penuh suara. Suara-suara pikiran, penilaian, dan perasaan yang saling berinteraksi. Ruang itu adalah medan pertempuran batin yang menentukan bagaimana kita merespons dunia luar. Stoikisme mengajarkan bahwa kunci keteguhan batin terletak pada bagaimana kita mengelola dialog batin ini. Bukan dengan menekan suara-suara tersebut, tapi dengan menyadari, memilih, dan mengarahkannya secara bijak. Bayangkan dialog batinmu seperti dua orang yang sedang berbicara. Kadang salah satu dari mereka adalah sahabat yang bijak. Kadang ia menjadi pengkritik yang kasar dan tidak henti-hentinya menjatuhkan. Ketika kita membiarkan suara pengkritik itu dominan, kita menjadi musuh bagi diri sendiri. Kita menghancurkan keteguhan yang kita bangun dengan kata-kata yang tajam dan tanpa ampun. Epictetus pernah berkata, "Kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tapi oleh pandangan kita tentang hal-hal itu." Dan pandangan itu seringkali lahir dari dialog batin yang penuh penghakiman dan rasa takut. Mengapa dialog batin bisa menyabotase? Seringkali kita tidak sadar bahwa kita menjadi penjahat terbesar bagi diri sendiri lewat dialog batin yang negatif. Kita berbicara kasar, menghina, bahkan memperkecil diri sendiri. Misalnya, setelah membuat kesalahan kecil, pikiran kita mungkin berkata, "Aku bodoh, tidak ada harapan." Kata-kata ini bukan hanya melukai hati, tapi juga mengurangi keberanian untuk mencoba lagi.
Stoik mengingatkan kita bahwa dialog batin semacam ini adalah musuh yang harus dihadapi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Tidak dengan melawan, tapi dengan mengubah arah pembicaraan itu. Menjadi arbiter suara batin. Bayangkan dirimu sebagai hakim atas dialog batin itu. Ketika suara-suara negatif muncul, jangan langsung percaya begitu saja. Tanyai mereka dengan pertanyaan bijak. Apakah yang kamu katakan ini benar adanya? Apakah ini membantuku menjadi lebih kuat atau malah melemahkanku? Apakah aku ingin terus mendengar suara ini atau memilih suara lain? Dengan menjadi arbiter, kita tidak lagi menjadi korban dari dialog batin, tapi menjadi pengendali yang bijak. Melatih dialog batin yang membangun. Stoikisme bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang membentuk kebiasaan berpikir yang sehat. Salah satu caranya adalah dengan melatih dialog batin yang membangun. Gantilah kata-kata yang menghakimi dan merendahkan dengan kata-kata yang menguatkan dan mengajak bertumbuh. Misalnya, gantilah "aku gagal" menjadi "ini pelajaran berharga yang membimbingku." Dialog batin yang sehat seperti seorang sahabat yang sabar, memberi dorongan tanpa tekanan, dan mengingatkan kita pada tujuan dan nilai-nilai kita. Menemukan keteguhan dalam keheningan batin, kadang bukan dengan berbicara dalam hati, tapi dengan membiarkan keheningan yang membawa keteguhan. Keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang suci untuk refleksi dan penyembuhan. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya untuk mundur dari keramaian pikiran dan menemukan ketenangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa keteguhan lahir dari ruang kosong yang tenang, bukan dari kebisingan yang terus-menerus. Berlatihlah untuk mendengar keheningan ini. Ketika dialog batin mulai gaduh, tarik napas dalam-dalam dan biarkan kesunyian berbicara. Menggunakan bahasa yang bijak untuk menenangkan diri. Bahasa yang kita gunakan dalam dialog batin sangat penting. Kata-kata yang penuh pengertian dan kasih sayang kepada diri sendiri membantu menenangkan badai emosi. Bayangkan kamu sedang berbicara pada seorang teman yang terluka. Apakah kamu akan berkata kasar? Pasti tidak. Maka janganlah kamu berkata kasar pada dirimu sendiri. Kalimat sederhana seperti, "Aku melakukan yang terbaik dalam keadaan ini," atau "aku pantas mendapat kesempatan untuk mencoba lagi," dapat menjadi obat penenang batin yang ampuh. Keteguhan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun lewat kesadaran dan pilihan berulang-ulang. Dengan sadar mengelola dialog batin, kita membentuk kebiasaan berpikir yang kuat dan tahan uji. Di setiap momen kita diberi pilihan, mengikuti suara ketakutan dan penghakiman, atau memilih suara kebijaksanaan dan keberanian. Pilihan itu kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus, akan mengubah hidup kita secara besar. Ketika kamu berhasil menjadi arbiter bijak bagi dialog batinmu, kamu akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari perang batin yang melelahkan dan dari penghakiman yang menjerat. Kamu menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri, yang selalu ada dengan kata-kata penguatan, pengertian, dan ketenangan. Keteguhan batin yang kamu cari bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari bagaimana kamu berbicara dan bersikap pada dirimu sendiri di dalam hati. Seiring kita menutup bab terakhir dari perjalanan ini, kita diingatkan bahwa keteguhan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sebuah seni. Seni memilih kata, seni mendengarkan, dan seni menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan dan desas-desus, kata-kata seringkali menjadi senjata yang melukai atau jembatan yang menghubungkan. Dari awal hingga akhir, kata-kata kita membentuk dan menata kehidupan kita. Kebijaksanaan. Memilih kata, intisari keteguhan stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk memegang kendali atas apa yang ada di bawah kuasa kita. Salah satunya adalah cara kita menggunakan kata-kata. Kata-kata yang dipilih dengan bijaksana bukan hanya mencerminkan keteguhan batin,
tapi juga menjadi pondasi bagi kehidupan yang bermakna. Kata-kata bisa menguatkan atau menghancurkan. Mereka bisa memperkecil jiwa atau membangkitkan keberanian. Maka, menjadi penguasa kata-kata adalah menjadi penguasa diri sendiri. Kata-kata yang mengukir takdir. Tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa setiap kata yang kita ucapkan dan pikirkan adalah batu bata dalam bangunan takdir kita. Kata-kata itu menggerakkan pikiran dan tindakan kita, yang pada akhirnya membentuk jalan hidup. Epictetus menasihati agar kita tidak membiarkan kata-kata asing, apalagi negatif, mendikte keadaan batin kita. Sebaliknya, gunakanlah kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai kita, keberanian, kesabaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Mengalami lebih dari mengumumkan. Salah satu pesan penting dari Stoik yang kita pelajari adalah pentingnya mengalami, bukan sekadar mengumumkan. Kata-kata tanpa tindakan hanyalah gema kosong. Keteguhan sejati lahir dari keseimbangan antara pikiran, kata, dan perbuatan. Kita berbicara dengan kata yang membangun, kita bertindak dengan keteguhan, dan kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Jangan sampai kata-kata yang kita pilih justru menjadi penghalang bagi keteguhan, melainkan jadikanlah mereka jembatan untuk menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Keteguhan sebagai proses, bukan tujuan akhir. Keteguhan bukanlah sebuah titik yang bisa dicapai dan selesai. Ia adalah proses berkelanjutan, latihan yang harus diulang setiap hari. Ada kalanya kita akan tergelincir dalam kata-kata negatif, ragu, atau takut. Tapi yang membedakan orang bijak adalah kesediaannya untuk bangkit dan memperbaiki dialog batin, memilih kata yang lebih baik, dan melanjutkan perjalanan. Seperti pepatah Stoik, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Dan kata-kata adalah irama yang menuntun tarian itu. Mewariskan keteguhan lewat bahasa. Lebih dari sekadar untuk diri sendiri, kita juga harus menyadari kekuatan kata-kata dalam memengaruhi orang lain. Bahasa yang kita gunakan dapat mewariskan keteguhan, harapan, dan keberanian kepada mereka yang kita kasihi. Seorang guru, orang tua, atau pemimpin yang mampu memilih kata dengan bijak, menanamkan benih keteguhan yang akan tumbuh subur pada generasi berikutnya. Kita adalah penjaga dan pewaris bahasa, dan dengan itu, penjaga dan pewaris keteguhan. Merenungkan perjalanan ini, satu hal yang menjadi jelas. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi, tapi cermin batin dan fondasi kehidupan. Ketika kita sadar akan kekuatan kata-kata, kita menjadi lebih berhati-hati dalam memilihnya. Kita belajar mendengarkan suara hati tanpa dibebani oleh suara penghakiman yang merusak. Kita belajar menjadi teman terbaik bagi diri sendiri, lewat dialog batin yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Dan akhirnya, kita hidup bukan sebagai korban kata-kata, tapi sebagai penguasa yang memilih dengan bijak setiap kata yang keluar dari mulut dan hati. Buku ini adalah sebuah undangan untuk memulai ulang cara kita berbicara dan berpikir, untuk memulai perjalanan menjadi pribadi yang lebih kuat, tenang, dan teguh. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kata-kata yang membangun, untuk mengubah dialog batin menjadi suara kemenangan, dan untuk menjalani hidup dengan keteguhan stoik yang abadi. Kamu bukan sekadar pendengar kata-kata ini, tapi pembentuk jalan hidupmu sendiri. Jadilah penguasa kata-katamu, dan biarkan keteguhan menjadi mahkotamu yang tak tergoyahkan.